Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dirgan Anggara dengan rekan saya Rafa Fergian. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembeli pada Momoyo. Nah teman-teman, jikalau ada yang masih kepo dengan kita, di sini kita ada perkenalan kelompok kita di sini ya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT kami. Persaingan bisnis di bidang makanan dan minuman semakin meningkat, sehingga pelaku usaha dituntut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kualitas produk, aspek penting yang menentukan kepuasan dan minat beli konsumen. Momoyo sebagai salah satu pelaku usaha perlu mengetahui sejauh mana kedua faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada Momoyo. Untuk variabel penelitiannya juga kami mengambil variabel X sebagai kualitas produk, yaitu independen, dan variabel Y dependen, yaitu keputusan pembelian. Lanjut ke bagian H1, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Momoyo. H2, kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Momoyo. Lanjut ke bagian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan disebarkan kepada 31 responden konsumen Momoyo. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan beberapa statistik seperti korelasi, ANOVA, dan regresi linear. Ke hasil uji korelasi. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan negatif antara kualitas produk dan keputusan pembelian dengan koefisien persen sebesar minus 0,939 dengan signifikan 0,000. Artinya peningkatan kualitas produk diikuti penurunan keputusan pembelian dan sebaliknya. Temuan ini tidak lazim sehingga perlu kajian lebih lanjut terhadap faktor lain yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut dengan jumlah sampel sebanyak 31 responden. Lanjut ke bagian hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel reliability statistik dan peroleh nilai Cronbridge alpha sebesar minus 10,607 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 10 butir. Nilai Cronbridge alpha digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas atau konsistensi internal suatu instrumen penelitian. Ke deskripsi variabel kualitas produk. Hasil analisis distribusi frekuensi menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator kualitas produk bervariasi. Indikator kualitas produk 1 dan 3 didominasi oleh kategori 1, sedangkan indikator kualitas produk 4 dan 5 lebih banyak dinilai pada kategori 2. Sementara itu, indikator kualitas produk 2 menunjukkan persepsi responden yang relatif seimbang. Secara keseluruhan, terdapat perbedaan penilaian responden pada setiap indikator kualitas produk yang diteliti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi variabel keputusan pembelian. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa penilaian responden pada variabel keputusan pembelian bervariasi. Indikator pembelian 1, 2, dan 5 didominasi oleh kategori 2. Indikator keputusan pembelian 3 didominasi kategori 1. Sedangkan indikator keputusan pembelian 4 menunjukkan penilaian yang relatif seimbang. Hal ini mencerminkan perbedaan kecenderungan responden dalam keputusan pembelian pada setiap indikator.
Deskripsi variabel jenis kelamin. Berdasarkan data jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 17 orang atau sama dengan 54,8%, dan perempuan 14 orang atau 45,2% dari total 31 responden. Komposisi responden relatif seimbang meskipun jumlah responden laki-laki sedikit lebih banyak. Deskripsi variabel umur. Berdasarkan tabel frekuensi umur responden, diketahui bahwa responden berusia 19 tahun merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 48,4% dari total responden. Selanjutnya, responden berusia 20 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 32,3%. Uji homogenitas. Berdasarkan hasil uji homogenitas variance atau Test of Homogeneity of Variance pada variabel keputusan pembelian, diperoleh nilai Levene statistik sebesar 3,023 dengan derajat kebebasan DF1 sama dengan 4 dan DF2 sama dengan 25. Nilai signifikan atau sig yang dihasilkan adalah 0,037. Hasil uji ANOVA. Berdasarkan hasil analis ANOVA pada variabel keputusan pembelian, diperoleh nilai F sebesar 50,564 dengan tingkatan signifikan sebesar 0,0000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Model summary. Berdasarkan tabel model summary, dapat jelaskan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,939 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi yang digunakan. Nilai ini mengindikasikan bahwa perubahan pada variabel independen memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan pada variabel dependen. Uji regresi linear. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikasi 0,000. Namun, arah pengaruhnya bersifat negatif, yang berarti peningkatan kualitas produk justru diikuti oleh penurunan keputusan pembelian. Temuan ini tidak sebetulnya sejalan dengan teori, sehingga perlu kajian lebih lanjut. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Momoyo. Hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian tergolong sangat kuat. Meskipun menunjukkan arah hubungan yang negatif. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk masih belum merata, sehingga keputusan ini pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga oleh faktor lain. Nah, untuk Momoyo disarankan untuk terus meningkatkan dan mengevaluasi kualitas produknya, terutama pada aspek yang dinilai rendah oleh konsumen. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor lain seperti pelayan, harga, dan promosi. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah responden serta memasukkan variabel lain agar hasil penelitian lebih komprehensif. Mungkin itu saja, sekian dari kami berdua. Saya Muhammad Anggara dengan teman saya Rafa Fergian izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.